Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang metode akumulasi biaya pada perusahaan manufaktur. Sebagai tindak lanjutnya, hari ini kita akan mencatat bagaimana untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada pada perusahaan manufaktur, yang berkaitan juga dengan metode akumulasi biaya pada pertemuan yang lalu. Tetapi hari ini kita akan lebih berfokus pada transaksi yang paling banyak terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu transaksi penerimaan kas dan juga transaksi pengeluaran kas. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan apa saja transaksi penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Selanjutnya, kalian juga diharapkan dapat membuat jurnal untuk mencatat transaksi, baik itu pengeluaran kas maupun penerimaan kas. Oke, lanjut ke materinya. Nah, materi yang pertama adalah transaksi penerimaan kas. Jenis transaksi penerimaan kas yang pertama di sini adalah transaksi pelunasan piutang. Nah, untuk mencatat transaksi ini yang perlu kalian perhatikan adalah termin atau syarat pembayaran. Nah, jenis-jenis syarat pembayaran di sini kan ada banyak. Salah satunya di sini saya kasih contoh 5/10 N/30. Artinya, jika pelanggan di sini melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka pelanggan akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Kemudian, batas akhir pembayaran transaksi tersebut adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, di sini ada beberapa pencatatan terkait pelunasan piutang. Yang pertama, jika pelanggan di sini kita beri potongan, berarti pelanggan tersebut membayar dalam jangka waktu potongan atau 10 hari setelah tanggal transaksi berdasarkan contoh ini, 5/10 N/30. Berarti pelanggannya di sini melunasi melakukan pembayaran itu pada jangka waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Berarti kita memberikan potongan sebesar 5%. Jadi jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas pada sisi debit, kemudian potongan penjualan pada sisi debit, kemudian yang dikredit adalah piutang dagang. Kemudian berapa jumlah kas yang harus dicatat? Jumlah kas yang harus dicatat di sini senilai piutang dagang dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, jadi jumlahnya nanti sesuai dengan piutang dagangnya. Kemudian yang kedua di sini, jika pelunasannya itu di luar masa potongan, itu berarti lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi jurnalnya yang perlu kita buat adalah kas pada piutang dagang senilai berapa piutang yang piutang dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, nah, untuk transaksi yang terakhir di sini, apabila pelanggan melakukan pelunasan di luar batas pelunasan atau lebih dari 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi, kita sebagai perusahaan bisa memberikan denda keterlambatan. Nah, bagaimana mencatatnya? Mencatatnya cukup dengan kas di sisi debit, kemudian sisi kreditnya ada piutang dagang dan pendapatan denda keterlambatan atau bisa dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Yang selanjutnya, di sini jumlah kas yang kita terima sebanyak jumlah dari piutang dagang ditambah dengan denda keterlambatan. Nah, untuk denda keterlambatan di sini bisa dikenakan itu langsung sebesar nominal, misal 100.000, atau bisa juga berupa persentase dari piutang dagang. Nah, kemudian transaksi penerimaan kas yang kedua adalah transaksi penjualan tunai. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem pencatatan persediaan itu ada dua, ada periodik dan juga perpetual. Nah, untuk bagaimana mencatat pada metode periodik, sama saja pencatatannya karena kita melakukan penjualan secara tunai, jadi sisi debitnya adalah kas, kemudian sisi kreditnya ada penjualan dan PPN keluaran. Sementara untuk metode perpetual di sini jurnal yang pertama ada dua jurnal. Jurnal pertama itu sama seperti di atas, yaitu kas pada penjualan dan PPN keluaran. Nah, itu untuk mencatat transaksi penjualannya. Kemudian khususnya untuk metode perpetual di sini ada jurnal untuk mencatat
mutasi dari persediaan. Nah, jurnalnya itu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Di sini untuk mencatat mutasi keluar dari barang dagangan. Oleh karena itu, persediaan barang dagangnya di sisi kredit. Kemudian nilainya itu didapat dari mana? Kalau jurnal yang pertama itu kas penjualan pada PPN keluaran itu didapatkan dari harga beli dikalikan jumlah atau unit barang yang terjual. Sementara kalau yang jurnal kedua untuk mencatat mutasinya di sini diperoleh dari kartu persediaan yang nanti dihitungnya itu berdasarkan sistem penilaian persediaan yang ada FIFO, LIFO, weighted average, kemudian moving average, dan metode yang lain. Nah, itu nanti nilainya dimasukkan ke jurnal yang kedua. Kemudian mungkin masih ada yang bingung bagaimana kalau transaksi itu dia harus PPN keluaran atau PPN masukan. Jadi sangat mudah untuk membedakannya. PPN di sini melekat pada barang arus barang itu sendiri. Jadi ketika kita menjual barang, itu kan barangnya keluar dari gudang. Jadi PPN yang dikenakan adalah PPN keluaran. Sebaliknya, jika kita membeli barang, itu kan barangnya masuk ke gudang. Jadi PPN yang dikenakan adalah PPN masukan. Oke, selanjutnya kita beralih ke transaksi pengeluaran kas. Nah, transaksi pengeluaran kas yang pertama di sini di perusahaan manufaktur adalah pembelian bahan baku secara tunai karena di sini berkaitan dengan pengeluaran kas. Nah, seperti metode pencatatan yang terkait penjualan di sini untuk pembelian bahan baku juga ada dua pencatatan yaitu periodik atau fisik, kemudian ada perpetual. Nah, untuk periodik di sini untuk mencatat pembeliannya itu kita debit akun pembelian bahan baku dan di kredit kas. Sementara untuk yang perpetual itu kita catat sebagai persediaan bahan baku, kreditnya kas. Kenapa? Karena untuk metode perpetual di sini kan kita mencatat setiap mutasi dari persediaan, baik itu bertambah atau berkurangnya persediaan langsung ke akun persediaan. Seperti itu. Selanjutnya, transaksi yang kedua adalah terkait biaya tenaga kerja. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau biaya tenaga kerja di sini ada langsung dan tidak langsung. Nah, untuk yang sekarang di sini berfokus pada biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk pencatatannya di sini bisa dilakukan dalam 3 tahapan. Yang tahap pertama adalah saat menghitung gaji dari karyawan tersebut. Nah, jadi pada bagian keuangan itu bisa menghitung gajinya berdasarkan daftar jam kerja. Jadi di situ di daftarnya itu sudah ada list nama dari pegawai, kemudian tarif dasarnya per jam kerja itu berapa, kemudian jumlah jam kerja dari setiap pegawai itu berapa. Nah, berdasarkan catatan tersebut nanti bagian keuangan itu bisa menghitung gaji untuk setiap pegawainya itu berapa. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, di sini debitnya, jurnalnya adalah pada sisi debit kita mendebit biaya tenaga kerja langsung. Kemudian pada saat transaksi itu juga kita memungut PPh dari karyawan atas penghasilan dari karyawan yang bekerja pada perusahaan kita. Jadi di situ di sisi kredit ada utang PPh karyawan. Kemudian untuk gaji itu kan masih belum dibayarkan langsung ke karyawan. Oleh karena itu kita catat sebagai utang gaji. Karena kita berutang kepada karyawan. Utangnya tentang apa? Utangnya tentang gaji. Jadi nama akunnya utang gaji. Kemudian mungkin ada yang masih bingung, kenapa di sini namanya utang PPh karyawan? Jadi perlu diingat bahwa salah satu pemungut dari PPh itu adalah pemberi kerja. Nah, kita sebagai pemberi kerja di sini memungut PPh dari karyawan. Yang selanjutnya kita berkewajiban untuk menyetorkan PPh yang sudah kita pungut itu ke kas negara. Oleh karena itu, karena kita punya kewajiban, namanya adalah utang PPh karyawan. Seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ketika kita melakukan pembayaran gaji ke karyawan. Nah, barulah pada saat ini kita mendebit utang gaji, kita bayarkan utang gajinya ke karyawan, kemudian di sisi kreditnya adalah kas. Nah, selanjutnya di sini kan tadi kita sudah memungut PPh-nya. Kemudian transaksi yang ketiga adalah ketika kita menyetorkan PPh yang sudah kita pungut ke kas negara. Jadi yang didebit adalah utang PPh karyawan dan di sisi kreditnya adalah kas karena kita membayarkan sejumlah kas ke kas negara. Oke, selanjutnya transaksi pengeluaran kas di sini ada biaya administrasi dan biaya pemasaran.
Nah, untuk transaksi ini kita tetap rincikan sesuai dengan detail pengeluarannya. Jadi misalnya biaya administrasi itu kita biayanya untuk gaji dari karyawan kantor, untuk listrik di bagian kantor, untuk kemudian ada telepon di bagian kantor, itu tetap kita rinci per pengeluarannya. Jadi tidak langsung semua pengeluaran jadi satu di biaya administrasi, tidak, tapi tetap dirinci sesuai dengan transaksinya. Seperti misalnya yang sudah bisa kalian lihat ya, itu transaksinya apa saja, disesuaikan akunnya, kemudian kreditnya baru kas. Sama halnya dengan biaya pemasaran. Kemudian biaya pemasaran juga dirincikan transaksinya itu apa saja. Misalnya untuk membayar iklan, kemudian membayar gaji dari salesman, untuk biaya pengiriman, itu nanti dirinci, kemudian baru kreditnya itu adalah kas. Oke, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini dan jangan lupa catatannya nanti diupload maksimal pukul 3 sore nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.